Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, adik-adik yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam, masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama untuk sama-sama belajar. Ya, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar begitu ya tentang fikih kurban yang insyaallah kita akan sedikit lagi memasuki bulan Dzulhijjah ya untuk nantinya masuk pada Idul Adha. Sebelum kami mulai sebelumnya kami minta maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin bahasa saya lebih banyak dengan bahasa Indonesia. Memang saya orang Gunung Kidul tapi tidak terbiasa dengan bahasa Jawa. Mungkin sedikit paham ketika ada yang menggunakan bahasa Jawa, tapi kalau untuk bicara gitu untuk menjawab mungkin belum terlalu bisa gitu. Mohon maaf. Nanti mungkin kalau ada yang pakai bahasa Jawa saya, tapi saya mungkin masih loading lama, mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. Atau nanti kalau ada pertanyaan begitu nanti dengan bahasa Indonesia mawon. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Pertama, insyaallah kita semua pernah mendapati pembelajaran tentang fikih kurban, ya, pensyariatannya dan bagaimana, insyaallah sudah pernah. Ya, mungkin kita mengulang kembali begitu untuk mengingat kembali beberapa pelajaran yang perlu kita pahami berkenaan dengan ibadah kurban. Ya, karena memang ibadah kurban kita pahami bukan satu kali seumur hidup. Ya, tapi satu kali selama setahun. Oke. Ya, ini yang perlu kita pahami, ibadah kurban bukan sekali seumur hidup, tapi selama sekali dalam setahun. Ya, bisa lihat mungkin sedikit kurang nggak apa-apa. Nah, di sini kami kumpulkan secara singkat penjelasan mengenai fikih kurban. Yang pertama, syariat kurban. Kurban pada hari nahar, al-udhiyah disebutkan ya. Disyariatkan berdasarkan beberapa dalil, di antaranya surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah di Yaumun Nahar, ya, atau di Idul Adha. Ya, di antara tafsir ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha, yaitu Yaumun Nahar. Ini syariat. Jadi Idul Adha itu ya, atau berkurban itu ditunaikan ketika Idul Adha. Ya, nanti kita akan jelaskan kapan waktunya ketika menyembelih ini juga nanti dijabarkan oleh para ulama. Berikutnya keutamaan kurban. Ya, tidak ditemukan begitu hadis yang sahih mengenai keutamaan berkurban. Ya. Tapi ini ada perkataan ulama, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya jika seorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban menyembelih pada manasik tamattu atau qirat, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan udhiyah. Jadi kalau misalnya orang itu berkorban, itu ganjarannya tidak sebanding dengan ketika bersedekah.
berkorban dan sedekah hampir sama, tapi posisinya waktunya yang berbeda. Kalaupun kita sedekah, sedekah niat sedekah dengan nilai sama ketika kita berkorban, maka tidak sama, keutamaannya tidak sama, lebih utama ketika berkorban. Berikutnya hukum, yakni hukum korban, ya. Hukum korban ya adalah sunnah atau disebut sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang ditekan. Ya, ini menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat berkorban ini hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan berkorban, ya, tapi ini sedikit, ya. Tapi mayoritas kebanyakan para ulama punya pendapat yaitu berkorban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang ditekankan. Ya, sebagaimana dalam hadis Salamah, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'." Ya, jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkorban, ya, maka janganlah ia menyentuh memotong rambut kepala, rambut badannya, diartikan oleh sebagian ulama kuku sedikit pun juga. Jadi kalau sudah ada niatan untuk berkorban, maka ketika masuk bulan Dzulhijjah maka tidak diperkenankan untuk memotong bulu badan, memotong rambut dan kuku. Nah, di sini menunjukkan, sebutan wa arada ahadukum, jika kalian punya keinginan, maka di sini para ulama menjelaskan atau memahami bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Secara umum, secara umum korban sunnah, bagi yang memang mampu untuk berkorban. Tapi ada korban yang sifatnya wajib. Adalah ketika ada orang yang dia punya wasiat, misalnya ada seorang begitu, yang ketika itu dia punya hewan yang dia sudah wasiatkan nantinya untuk berkorban. Tapi sebelum masuk Idul Adha ternyata beliau sudah meninggal, maka wajib yang sudah diniatkan wasiatkan ini hewan ini tuh dikorbankan, maka ini sifatnya wajib. Atau ketika dia bernazar, jadi misalnya bapak ini atau ibu ketika punya niatan, nanti kalau misalnya begitu, anak saya keterima perguruan tinggi misal, langsung dia punya niatan, nanti kalau anak saya keterima saya akan berkorban. Nah, ini hukum wajib, harus ditunaikan, begitu, maka ketika sudah masuk Idul Adha maka berkorban, dan ini wajib hukumnya karena dia sudah bernazar. Sedangkan secara umum para ulama menyebutkan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, ya, ini bagi yang mampu. Berikutnya ini syarat, ya, orang yang berkorban. Ini syarat berkorban yang pertama seorang muslim, ya. Jadi kalau di luar muslim maka tidak diterima begitu, maka yang berkorban yang pertama syaratnya adalah seorang yang muslim. Yang kedua, ya, orang mukim maupun musafir sah untuk berkorban. Keadaan dia dalam safar maupun mukim, dua-duanya sah ketika berkorban, boleh. Yang ketiga adalah kaya atau berkecukupan. Ya, bagi orang yang mungkin miskin atau fakir, maka jangan memaksakan diri untuk berkorban. Miskin itu apa, Bapak? Miskin sama fakir itu bedanya apa? Kalau miskin, dia bisa memenuhi kebutuhannya saja dan cuma beberapa hari saja, itu termasuk miskin. Tapi kalau fakir, dia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhannya, jadi bawahnya lagi, begitu, Kalau kebutuhan saja belum bisa untuk memenuhi dirinya, bagaimana untuk berkorban, begitu? Maka jangan sampai memaksakan dirinya. Tapi bagi yang mampu, maka begitu diusahakan, untuk bisa berkorban. Berkorbannya sekali lagi bukan
satu kali seumur hidup, karena syariat kurban itu setahun sekali begitu nih. Ya, ini syarat berkurban. Berikutnya ketentuan hewan kurban. Nah, di sini disebutkan nih, ketentuan hewan kurban yang disebutkan itu yang dia masuk pada bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Adalah para ulama menjelaskan ada tiga. Nih, ada tiga hewan yang bisa menjadi kurban, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Nggih, maka jangan ada yang berkorban dengan bebek, nggih, ayam nggak bisa, nggih. Ya, karena ketentuannya nggih adalah unta, sapi, kambing atau domba. Nggih. Atau misalnya boleh nggak Mas, misalnya kita berkorban dengan kerbau, boleh mboten? Boleh mboten? Boleh nggih, karena kerbau masih termasuk pada rumpun sapi, masih pada jenisnya sapi, maka dibolehkan. Kalau berkorban dengan kuda, rusa bagaimana? Nah, itu tidak masuk pada hal ini, maka para ulama tidak sah nggih berkorban dengan selain tiga hewan ini. Maka kalau berkorban dengan kuda atau rusa, maka tidak dibenarkan. Tapi misal ternyata di daerahnya sama sekali tidak ada sama sekali, benar-benar dan susah untuk didapatkan, ya mungkin bisa begitu, ya. Misalnya kalau memang begitu, tapi untuk zaman sekarang insya Allah bisa didapatkan begitu, ya. Bisa didapatkan, ya. Kalau daerah kita kebanyakan memang sapi dan kambing begitu, ya. Jarang yang unta. Mungkin di sini ada yang unta mungkin Pak, patungan unta ya. Boleh Pak, sekali-kali ya Pak ya. Tapi harganya beda dengan sapi, lebih mahal, jauh lebih mahal. Dan memang keutamaan unta lebih dibandingkan sapi. Sapi lebih utama dibandingkan kambing. Walaupun nanti kita akan bahas ketika memang kita berkorbannya dengan sapi atau unta, tapi dengan iuran. Nah ini nanti berbeda. Tapi kalau kita hitungannya utuh satu nyawa, maka urutannya adalah unta satu orang misalnya begitu, ya. Langsung sapi satu orang, kambing satu orang, ini lebih urutan keutamaannya. Nanti baru masuk kepada unta di patungan 7 orang atau 10 orang kan begitu, ya. Nah ini baru berikutnya. Tapi ketentuan hewan kurban yang bisa dikurbankan adalah unta, sapi, dan kambing. Selain itu unggas, burung dan sebagainya maka tidak diperkenankan. Berikutnya, ini ketentuan usia hewan kurban. Ini para ulama ini menjelaskan beberapa kriteria usia hewan kurban yang bisa dikurbankan. Walaupun dalam hadis disebutkan cari hewan yang dia musinnah, yang dia sudah poil giginya begitu, nggih. Nah, tapi para ulama menyebutkan, Rasulullah menyebutkan demikian dikarenakan usianya dewasa. Ketika memang layak untuk disembelih, maka para ulama menyimpulkan untuk unta minimal usianya 5 tahun untuk bisa dikurbankan. Sapi minimal umur 2 tahun untuk bisa dikurbankan. Kambing minimal usia 1 tahun, walaupun memang ada pendapat yang 2 tahun begitu, tapi pendapat yang paling ringan yaitu minimal 1 tahun, ya. Sedangkan kalau misalnya kita tidak mendapatkan hewan yang musinnah, maka bisa mengambil dari jadaah, atau domba yang dia umurnya 6 bulan. Walaupun memang ada pendapat 1 tahun, tapi kalau nggak mendapatkan 6 bulan bisa kita ambil sebagai kurban. Ini usia. Lah, bagaimana kita bisa mendapati ini sudah usia sekian? Maka kita tanyakan kepada pemilik hewan tersebut. Ya, maka kalau misalnya yang pemilik hewan tersebut ternyata menutupi atau bohong, maka kesalahannya pada pemilik hewan tersebut. Ya, kita sebagai sahibul kurban yang ingin berkurban dan mencari hewan kurban, maka menanyakan kepada yang pemilik hewan tersebut, ya. Karena memang ada sebagian kadang umur sekian tapi belum poil begitu, giginya.
Maka para ulama menyimpulkan lihat pada umur secara umumnya ketika poelnya itu begitu. Dan kita tanyakan kepada pemiliknya untuk memastikan umur hewan tersebut. Nah, untuk keamanan kita ya. Ya. Berikutnya, satu kurban bisa untuk satu keluarga, pahalanya maksudnya. Begitu nggih. Pahalanya untuk satu keluarga. Sebagaimana dalam hadis sebutkan, nggih. Sa'altu Aba Ayyub al-Ansariyya kaifa kana dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana ar-rajulu yudahhiya bisyati anhu wa an ahli al-baiti fayaquluna wa yud'imuna. Aku pernah bertanya kepada Ayyub al-Ansari bagaimana kurban di masa Rasulullah SAW. Beliau menjawab, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Okay. Jadi kurban, okay. Oh ya, tadi belum ya. Kurban ini bisa diniatkan untuk satu keluarga. Okay. Walaupun nama yang sebagai sahib kurban satu orang kan begitu, okay. Tapi pahalanya diniatkan bisa untuk satu keluarga. Tapi seperti yang tadi kami lupa untuk jelaskan bahwa untuk unta ini maksimal untuk patungan itu 10 orang atau 7 orang, ada yang mendapat 10 orang. Kalau sapi itu 7 orang patungannya. Sedangkan kambing satu orang. Maka kalau misalnya kita dapati mungkin di sekolah atau di instansi lainnya, ketika misalnya ada patungan siswa begitu setiap siswa beriuran dan jumlahnya lebih dan yang dibeli adalah seekor kambing, padahal ketentuan kambing itu hanya 1 orang, maka tidak terhitung kurban. Dia terhitungnya sedekah. Dapat pahala dapat, tapi bukan pahala kurban, tapi pahala sedekah. Sapi maka maksimal itu 7 orang untuk berpatungan, tidak bisa lebih. Nah mas, kalau misalnya satu orang satu sapi boleh nggak? Boleh. 1 orang 5 sapi boleh. Boleh Pak. Karena Rasulullah itu pernah berkorban kalau nggak salah 100 unta. Nabi SAW sendiri. Beliau menyembelih 50 unta, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Maka di sini boleh kalau memang mampu begitu Itu kalau misalnya mampu hartanya melimpah begitu beli 1 sapi dengan 1 orang, misalnya keluarganya misalnya 5 orang, ternyata memang mampu 1 orang berkorban dengan 1 sapi misalnya gitu, boleh. Sebagaimana yang saya tahu yang punya warung gitu stick gitu Pak Jody itu 1 sapi 1 orang, begitu memang beliau berkecukupan. Tapi kalau misalnya lebih dari itu maka tidak terhitung korban. Kita kembali ke tadi Jadi orang yang dia berkorban diniatkan kepada keluarganya, maka semua keluarganya dapat pahala. Nah, para ulama juga menyebutkan kira-kira keluarga mana istilahnya batasan keluarga yang mendapatkan pahala yang bagaimana? Maka ada 3 begitu. Para ulama berselisih, tapi yang pastinya ada 3. Yang pertama 1 atap, 1 rumah. Yang kedua dia masih kerabatnya. Yang ketiga dia yang berhak mendapatkan nafkah dari kepala keluarga. Ini sebagai ukuran batasan yang mendapatkan pahala dari kurbannya. Karena kan ada memang dia kurban darinya dan untuk keluarganya kan begitu Sebagaimana Rasulullah juga ketika berkorban menyebutkan dari Nabi dari untuk keluarganya dan umat Muhammad dan begitu Maka pahalanya bisa didapatkan ke satu keluarga yang lainnya, walaupun tetap yang tertulis sebagai sahibul korban yang pemberi begitu. Nah, bagaimana ini juga persoalan bagaimana kalau misalnya memang ketentuannya kambing itu untuk 1 orang, tapi misalnya ada suami istri dua-duanya kerja begitu Nah, yang beli
apa namanya, dari si istri ini menyerahkan uangnya untuk menambahi uang yang dimiliki suaminya untuk beli kambing. Padahal ditentukan kalau kambing itu satu orang saja. Apakah ini termasuk pada iwan? Okay. Dan nantinya tidak termasuk pada kurban? Okay. Kalau misalnya istrinya itu menghibahkan, bukan dengan niatan untuk patungan, memberikan, menghibahkan begitu kepada suaminya ketika memang suaminya tidak cukup untuk membeli kambing dengan harta yang dimiliki, maka ini masih termasuk pada kurban. Ya, sebagaimana misalnya ada seorang ayah, dia ingin mengorbankan atas nama anaknya, padahal anaknya masih kecil misalnya begitu, dan dia belum punya penghasilan. Ya, maka menghibahkan hewan tersebut atas nama anaknya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau dari niatan patungan itu yang tidak dibenarkan, karena kambing itu hanya satu orang saja. Begitu ya. Ini untuk satu kurban bisa untuk satu keluarga. Maka persoalannya juga bagaimana kalau kita mengatasnamakan hewan kurban dengan orang yang sudah meninggal. Ini namanya misalnya orang tua kita atau kakek nenek kita begitu yang sudah meninggal dengan atas namanya. Ya, maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau di mazhab lain juga ada yang membolehkan tuh hal itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berkurban dengan atas nama orang yang masih hidup dan dia niatkan dengan untuk keluarganya, maka orang yang sudah meninggal pun sudah kena begitu ya. Tidak perlu dengan nama orang yang sudah meninggal. Ya, karena nanti sebagian ulama menyebutkan itu bukan terhitung pada kurban tapi sedekah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat pada larangan bagi sahibul kurban untuk memotong rambut dan kukunya? Apakah ketika dikasih namanya dipotong rambut kukunya yang sudah meninggal? Kan tidak kan begitu ya. Karena nanti yang diminta untuk tidak mencukur kukunya atau bulu badannya dan rambutnya sebelum selama sebelum disembelih begitu itu adalah sahibul kurban begitu walaupun nanti keluarganya tidak masuk ke dalam hal itu. Sekali lagi di sini memang para ulama berbeda pendapat bagi bagaimana bolehnya sahnya tidak ketika mencantumkan nama orang yang sudah meninggal begitu. Tapi memang kami sebutkan di mazhab Syafi'i menyebutkan dia tidak sah begitu. Kalau memang kita kebanyakan di Indonesia bermazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Maliki, Hambali, atau Abu Hanifah, sebagian ada yang membolehkan. Tapi sekali lagi, yang dengan nama yang sudah masih hidup diniatkan dengan keluarganya akan kena rata, yang sudah meninggal pun juga mendapatkan pahala. Begitu insya Allah dapat pahala semua. Karena niatnya pahala kan begitu berkorban. Insya Allah mendapatkan pahala. Ya Allah bisa. Berikutnya memilih hewan terbaik untuk kurban. Mudah-mudahan bisa selesai semua. Memilih hewan terbaik untuk kurban. Nah, di sini disebutkan sebagaimana dalam hadis, dari kesimpulan hadis tersebut ada beberapa hewan yang terbaik ketika kita memilih untuk sebagai kurban. Yang pertama gemuk, kita cari hewan yang gemuk. Yang kedua berwarna putih. Yang ketiga berharga. Berharga itu bisa kita artikan mungkin dengan kita beli dengan harga yang mahal. Karena biasanya istilah orang Jawa apa bahasanya itu? Banyak. Ada harga, ada rupa kan begitu Kalau harganya mahal pastinya lebih baik kan begitu. Nah, ini definisi pada berharganya hewan kurban. Yang berikutnya bertanduk, bertanduk. Ya, yang kelima jantan, yang keenam berkuku dan berperut hitam, yang ketujuh sekeliling bermata hitam, sekeliling mata hitam. Jadi sekeliling mata itu berwarna hitam. Ini ciri-ciri hewan yang terbaik, bukan yang sah. Kalau misal kita tidak mendapati hewan jantan, cuma kita mendapat hewan betina, sah.
Nggih, ini ukuran terbaik, bukan sahnya. Nggih, ukuran yang terbaik. Kalau misalnya pun kita dapat hewan yang dia bukan jantan tapi betina, sah. Nggih, boleh. Nggih, ataupun kita mendapati hewan dengan warna yang tidak putih, ya begitu nggih, full tidak putih misalnya, dengan warna hitam putih atau warna lainnya misalnya kita dapati, maka itu juga sah, gitu nggih. Atau ketika kita mendapati hewan yang tidak bertanduk, maka itu juga tetap sah, tapi ukuran yang terbaik sebagaimana yang selalu dapati Rasulullah ketika sembelih kurban, maka ini begitu ya, sering Rasulullah dapati. Ya. Berikutnya, ya, cacat hewan kurban yang membuat tidak sah, ini yang perlu kita pahami. Kalau tadi kita sebutkan adalah yang terbaik, ciri-ciri yang terbaik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan agar hewan kita ketika berkurban itu sah, yaitu keluar dari cacat, ya, yang menimbulkan tidak sah kurban kita. Ada 4 nih. Yang pertama, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Nah, disebutkan di sini al-aura'ul bainu auruha. Nih, jadi buta dan jelas butanya, begitu ya. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Nih. Yang keempat, sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Maksudnya mengakibatkan hewan ini sangat-sangat kurus. Ya. Kalau misal bagaimana kalau misalnya bukan buta sebelah tapi dua-duanya buta, ya tambah nggak sah, begitu nggih. Tapi ukuran minimal ketika memang kita mendapati buta sebelah dan jelas memang itu buta, benar buta, maka itu tidak sah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu buta atau tidak? Nggih. Yang saya dapati begitu nggih. Dan kata ini juga disebutkan oleh dokter hewan, kalau misalnya maaf nggih, matanya itu sampai dicolok begitu. Nah, itu dia berkedip begitu nggih. Kalau dia berkedip maka otomatis mata itu bisa melihat. Nggih. Kalaupun kita misalnya ada di antara kita begitu nggih, ada yang dokter hewan misalnya yang lebih paham masalah itu, kadang kan memang ada hewan yang tampak depannya itu bagus, tapi ternyata saraf di dalamnya putus dan menyebabkan kebutaan, nggak kelihatan begitu nggih. Maka bisa gitu. Bisa, walaupun sebenarnya dalam hadis ini menunjukkan secara zahir ketika kita melihat hewan itu ternyata tidak kelihatan buta begitu nggih, tidak kelihatan sakit tambah jelas atau pincang atau sangat kurus, maka insyaallah itu sah untuk sebagai hewan kurban nggih. Ini 4 nggih yang cacat yang menimbulkan tidak sah dalam berkurban. Ya. Berikutnya, cacat hewan kurban yang membuat makruh. Nah, ini makruh ini dibenci tapi tidak sampai tidak sah, tetap sah begitu nih. Tapi dia ada kemakruhan di dalamnya. Nih. Ada 5 nih ciri-ciri hewan yang dia cacat tapi sifatnya dihukumi makruh. Nih. Yang pertama, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Nih. Berikutnya, tanduknya pecah atau patah. Ya. Ekor terputus atau sebagainya terputus. Yang keempat, gigi ompong atau tanggal gigi depannya. Yang keenam, sudah kering air susunya. Ini sebagai ciri-ciri hewan dia makruh. Tapi kalau kita mendapati, maka itu tetap sah. Maka perhatian kita sebagai sahibul kurban ataupun untuk panitia kurban untuk berusaha menjaga hewan kurban yang sudah dibeli sebelum untuk disembelih, untuk dijaga jangan sampai ada cacat sebelum disembelih. Karena ada yang kadang dari sebagian kita sebagai panitia kurban tidak memperhatikan itu. Awalnya mungkin sapi atau kambing dibawa dengan truk disuruh lompat, padahal mungkin tinggi. Ya, kadang ada yang sampai pincang karena dikarenakan seperti itu. Maka benar-benar kita harus bersifat ihsan, berbuat baik kepada hewan kurban yang kita ingin kurbankan. Ya, kalau misalnya memang kita bisa begitu dengan cara untuk menurunkan begitu, dengan mungkin kasih kayu atau apa untuk bisa turun, berusaha untuk tidak ada cacat ketika dikurbankan, ini baik dan sampai ketika mau dikurbankan ada yang cacat. Kalau ketika sudah dibeli begitu dan
ketika dibeli cacatnya itu dikarenakan apa bahasanya, keteledoran begitu, atau apa ya bahasa ya dia tidak terlalu memperhatikan begitu, maka bisa dampak pada tidak sahnya hewan. Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak tahu begitu ya, tidak tahu ternyata tiba-tiba sakit begitu, tanpa sematan kita, tanpa keteledoran kita, maka masih bisa untuk sebagai kurban. Ya, tapi kalau misalnya kita paham nih, ternyata kita taruh hewan itu di luar rumah misalnya, atau tidak ada atapnya di kandang hewan tersebut, hujan kita biarkan, padahal ketika hewan kena hujan sakit itu, dia biarkan, ini termasuk keteledoran. Atau misalnya kita dapati hewan itu diturunkan dari truk begitu ya, dan kita tidak memberikan jalan biar aman, itu termasuk pada keteledoran. Jangan sampai begitu ya. Atau juga sering terjadi, dan ini lebih fatal lagi, ketika hendak menyembelih. Nanti kita lihatkan videonya, guys. Ada yang dia nyembelih, ketika nyembelih karena tidak memperhatikan tali dari hewan tersebut, dia cuma berpikirnya bagaimana hewan itu bisa disembelih nggak bergerak begitu ya, tanpa sadar ternyata sampai meninggal karena kecekik. Maka udah selesai, nggak bisa disembelih lagi. Ini juga perlu diperhatikan, karena juga ada kasus seperti itu. Ini juga perlu diperhatikan. Berikutnya, waktu penyembelihan kurban. Ini waktu penyembelihan kurban disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Jadi barang siapa dia nyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, maka dia tidak terhitung kurban, hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Jadi kalau misalnya setelah Idul Adha, sholat Idul Adha nyembelih, baru itu yang disebutkan kurban. Kalau sebelumnya, maka tidak terhitung kurban begitu ya. Nah, ini untuk waktunya. Dan kapan waktu menyembelih? Ya, ini ketika hari Idul Adha dan hari tasyrik. Walaupun di sini juga sekali lagi ya, kalau di mayoritas kita di Indonesia berapa hari tasyriknya Bapak? 3 hari. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang lain ada yang 2 hari. Hari satu Idul Adha, hari tasyriknya 2 hari. Begitu ya. Tapi kalau yang insyaallah yang lebih kuat dan kita pakai di Indonesia itu adalah 3 hari tasyrik. Hari 3 hari tasyrik. Nah, dan kapan menyembelihnya? Mau kapan pun waktunya boleh. Sampai malam pun boleh. Tapi memang sebagian ulama ada yang memakruhkan ketika kita menyembelih pada malam hari, dan lebih afdolnya menyembelih ketika di pagi hari atau siang hari. Kalau malam hari sah-sah saja ya, tapi ada ulama yang memakruhkan dalam menyembelih pada malam hari. Di antara waktu itu waktu 4 hari itu, antara hari hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik ini, itu yang paling afdol itu adalah hari pertama, karena dia masuk pada 10 hari Dzulhijjah yang utama. Sebagaimana dalam hadis keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah itu. Walaupun memang boleh, sekali lagi boleh hari tasyrik yang pertama, 2 atau ketiga boleh begitu ya. Tapi kalau untuk masalah keutamaan, ada keutamaan yang lain ya. Berikutnya, nah ini juga ada tadi kita sudah sebutkan Jadi ada yang memperpendapat 3 hari tasyrik, ada yang 2 hari tasyrik. Tapi di kalangan kita atau yang kita mayoritas mazhabnya Syafi'iyah, maka itu 3 hari tasyrik. Berikutnya, syarat hewan yang akan disembelih, yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Nah, ini yang paten nih. Kalau kita menyembelih dalam keadaan mati, maka itu tidak sah. Maka ini perlu diperhatikan ketika menyembelih. Perlu kita perhatikan. Maka tidak boleh, sebagaimana dalam ayat sebutkan, innama harrama 'alaikumul maitah. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Jadi kalau hewan
bahimatul an'am tadi, unta, sapi atau kambing, maka kalau sudah mati maka dia bangkai hitungannya. Maka tidak perlu sudah ketika udah mati kecekik misalnya, maka sudah tidak bisa jadi bangkai, sudah nggak bisa dikurban lagi dan harus diganti dengan hewan yang lain. Ya, berikutnya syarat orang yang akan menyembelih. Ya, ini juga kita perlu perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kadang ada sebagian yang tidak memperhatikan bagian-bagian ini. Yang pertama, ya, berakal, ya, laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan sudah balik maupun belum balik untuk penyembelih. Ya, kalaupun perempuan mampu boleh, sah-sah saja begitu ya. Tapi memang kekuatan lebih pada laki-laki begitu. Tapi kalau untuk ukuran sah saja perempuan untuk menyembelih. Atau anak-anak yang dia sudah balik ataupun belum balik, ukurannya tamyiz. Ya, maka dia bisa, tapi memang kita hindari dikarenakan memang belum mampu kan begitu ya, belum mampu. Ya, berikutnya yang kedua, ya, syaratnya orang yang menyembelih seorang muslim atau ahlul kitab. Ini seorang muslim atau ahlul kitab. Maka seorang muslim yang perlu kita perhatikan adalah ketika seorang muslim yang menyembelih, perhatikan sholatnya. Ini jangan sampai kita jadikan orang yang menyembelih itu orang yang jarang sholat atau malah nggak pernah sholat. Dia KTP-nya muslim tapi nggak pernah sholat. Nah, ini juga ukuran Pak. Ini karena ada sebagian mungkin tempat saya pernah kejadian begitu ya. Karena memang ya, dari takmir ini minta tukang jagal. Nah, ternyata kita dapati tukang jagalnya nggak pernah sholat, muslim tapi nggak pernah sholat, tapi memang dia juru jagal sapi begitu ya. Nah, ini juga perlu perhatikan ya. Maka yang menjagal atau yang menyembelih ini harus seorang muslim yang dia sholatnya rajin, ya, sholatnya rajin. Ya, maka bukan hanya sekedar Islam KTP ini, tapi Islam yang benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk menjalankan sholat. Ya. Berikutnya ahlul kitab, ya. Walaupun ini nggak perlu kita jelaskan, ya. Tapi kalau mau kami jelaskan di sini, ahlul kitab itu siapa Pak? Ahlul kitab ada dua, ya. Orang Nasara atau orang Yahudi, Nasrani dan Yahudi. Ini ketika kita memakan sembelihan mereka, maka boleh dimakan dengan dua syarat. Walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i di Indonesia tidak ada ahlul kitab. Walaupun di sini ada orang Nasrani, ada Yahudi, begitu nggih. Tapi di mazhab Syafi'i tidak ada di Indonesia ini. Karena ukurannya di mazhab Syafi'i adalah pertama, ketika orang Nasrani, orang Yahudi ini murni orang Yahudi dan Nasrani dari nenek moyangnya. Kalau dia murtad, misalnya dari Hindu atau Buddha jadi orang Nasrani begitu, atau mungkin naudzubillah dari Muslim dari Nasrani, maka itu tidak ukuran dimasukkan pada ahlul kitab yang boleh dimakan sembelihannya. Kalau ahlul kitab ini dua, Nasrani atau Yahudi. Kalau di luar itu maka maksudnya musyrik. Kalau misalnya ada orang Hindu, orang Buddha atau Konghucu atau lainnya yang dia menyembah berhala, maka ini hitungannya bukan ahlul kitab tapi musyrik. Penyembah api misalnya begitu, itu musyrik, maka nggak boleh sama sekali. Nah, untuk ahlul kitab itu ada dua syarat. Walaupun ini kalau misalnya ada mazhab yang membolehkan dengan dua syarat. Ketika pertama, dia ketika menyembelih tidak menyebutkan Tuhan mereka, atau ketika menyembelih mereka tidak menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyembelih dengan tata cara muslim, dengan sembelihan, bukan dipukul atau disetrum, tapi disembelih dengan sembelihan sebagaimana muslim ketika menyembelih. Ini syaratnya. Ini syaratnya orang ahlul kitab adalah ketika menyembelih itu tidak menyebutkan selain nama Allah. Jadi kalau misalnya dia tidak menyebutkan apa-apa sama sekali, gitu, maka ketika kita dapati memang kita jelas lihat dia nyembelih dengan tanpa menyebutkan apapun atau tidak menyebutkan Isa Al-Masih atau Yesus misalnya, begitu, maka itu masih bisa dimakan. Apalagi kalau dia menyebutkan nama
nama Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Ya. Ya, sebagaimana dalam ayat surah Al-Maidah ayat kelima, ya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Ya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan Alkitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Tapi sekali lagi di Indonesia tidak ada disebut Ahlul Kitab menurut mazhab Syafi'i, begitu nggih. Ya. Tapi kalau mazhab lainnya masih dengan syarat tadi nggih, dengan syarat tadi. Berikutnya yang ketiga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kami sebutkan juga nggih. Jadi kalau misalnya kita menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim boleh. Nggih. Ya, boleh. Nah, bagaimana kalau misalnya lupa? Bolehkah dimakan dagingnya? Padahal disebutkan kalau misalnya kita menyembelih hewan kurban, terutama bukan ikan. Kalau ikan nggak disembelih, nggih. Hewan seperti ayam misalnya secara umum, nggih, atau ketika kita menyembelih unta, sapi atau kambing tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk bangkai. Nggih. Bagaimana ketika misalnya kita menyembelih tapi lupa, tidak membaca basmalah? Apakah ini termasuk sah kurbannya dan dagingnya bisa dimakan? Bisa makan? Bisa, insyaallah. Kalau lupa, nggih. Karena yang mewajibkan dengan basmalah, nggih, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama, nggih, ada 3 ulama yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i, nggih, Syafi'iyah ini berpendapat sunnah ketika membaca basmalah. Maka para ulama menyimpulkan mengambil jalan tengah dari perselisihan yang berbeda itu, maka ketika kita menyembelih maka harus dengan basmalah. Kalau lupa maka ini dimaafkan, bisa dimakan, begitu nggih, untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai walaupun memang ada sebagian ya, ketika misalnya dia udah nyembelih ternyata lupa, mungkin ada yang mengganti, dibuang, diganti yang baru, begitu nggih. Tapi kalau misalnya mengambil ini jalan tengah ini nggih, dengan kalau lupa ini dimaafkan, maka teruskan saja, begitu nggih, karena dia lupa. Kalau disengaja maka dia masuk kepada bangkai. Kalau lupa maka tidak, insyaallah tidak termasuk. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yang keempat, tidak disembelih atas nama selain Allah. Ini jelas nggih, jangan sampai kita menyebut tanpa selain menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai, nggak boleh nggih. Karena sembelihan harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat ini, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairihi, nggih, li ghairillah, ini ya, ini kurang ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat orang yang menyembelih. Maka orang gila jangan menyembelih, orang yang mabuk jangan menyembelih, karena itu hilang akalnya. Ya, orang yang gila atau orang yang mabuk itu dalam keadaan tidak berakal, begitu ya. Karena tadi kita lihat syarat pertama adalah orang yang berakal. Berikutnya syarat alat untuk menyembelih. Nah, ini juga dibahas dalam Islam ya. Alatnya saja juga dibahas. Ya, yang pertama menggunakan alat memotong baik dari besi atau lainnya, baik tajam maupun tumpul, asalkan bisa memotong urat leher. Ini syaratnya bisa memotong urat leher. Ya, kerongkongan, saluran pernafasan dan saluran darah. Ya. Berikutnya tidak menggunakan tulang dan kuku. Nah, ini nggak boleh ya, menggunakan tulang atau kuku nggak boleh. Maka dan insya Allah kita sudah pahami ya, di Indonesia biasa dengan pisau, zaman sekarang dengan pisau. Ya. Nah, ini nggak boleh dengan kuku dan tulang, karena orang-orang Ethiopia itu biasanya dengan kuku. Jadi kalau misalnya ayam itu bukan pakai itu, tapi pakai kukunya. Tekak gitu, diserak gitu ya, sampai putus. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, berikutnya, nah ini juga penting sekali nih Pak, ini penting sekali. Kadang juga tidak diperhatikan dalam adab menyembelih hewan. Ini penting, ya. Terutama pada orang yang dikasih amanah sebagai panitia. Ya, yang pertama berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan tersebut. Ya.
Nah, dalam hadis sebutkan, sungguhnya Allah merintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Nah, di sini Imam Nawawi, beliau menjelaskan maksud dalam hadis ini adalah berbuat ihsan itu bagaimana? Yang pertama, menajamkan pisau, agar cepat disembelih. Jadi pisaunya harus tajam, biar cepat disembelihnya. Kalau perlu satu kali tarikan putus ulatnya, kerongkongannya, ini lebih bagus. Tapi kalau misalnya mau berapa kali, yang penting cepat begitu, Jadi pastikan pisau kita itu pisau yang benar-benar tajam. Berikutnya, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan lain. Nah, ini nggak boleh, Pak. Ngasah di depan hewan yang mau disembelih. Itu nyiksa hewan namanya, Pak. Nangis itu, Pak. Tidak boleh. Berikutnya, tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan lainnya. Dia menyaksikan temannya disembelih, itu masya Allah. Berikutnya, tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Melewatkan saja nggak boleh di tempat penyembelihannya. Nah, ini perhatikan, jangan kita mengasah pisau di depan hewan, memperlihatkan temannya disembelih, disembelih begitu, Tidak boleh kita melewatkan hewan yang belum disembelih di tempat penyembelihan. Maka kita tempatkan tempat hewan yang mau disembelih tempat yang berbeda. Nah, ini berpengaruh pada dagingnya, Pak. Kalau kita lihat dari kesehatan hewan tua. Sebagaimana kalau misalnya kalau Bapak Ibu pernah suntik vaksin kalau pas COVID itu. Biasanya kalau misalnya dokter mendapati pasien ini itu dalam keadaan tegang, itu kan suruh mundur dulu, Pak. Nggak boleh dulu. Harus santai dulu, harus relax dulu, baru disuntik lagi. Gitu. Ini posisi juga sama. Hewan yang dia mendapati ada pengasahan di depannya atau melihat hewan temannya itu disembelih atau melihat tempat penjagalannya, dia akan tegang. Otomatis ketika nantinya disembelih, darahnya itu tidak terpancar seluruhnya. Ada yang tersimpan. Di sela-sela daging itu, dan itu akan membuat pertama dagingnya akan lebih cepat busuk. Yang kedua, rasanya pun berbeda. Karena ketika kita berbuat ihsan, jadi berbuat baik kepada hewannya, benar-benar memastikan hewan itu dengan baik, otomatis nanti juga kualitas dagingnya juga akan lebih baik. Tahu Bapak Ibu, hewan daging sapi paling mahal sapi apa, Pak? Wagyu. Jepang. Tahu cara pengelolaannya hewan? Oh, masya Allah, Pak. Bersih tempatnya, hewannya sapinya dipejeti, Pak. Sekarang makanya wagyu itu dagingnya tuh paling enak. Kalau kita mungkin pernah makan wagyu itu pun juga ada kelasnya, kelas A1, A2 sampai A6 sekarang. Jadi kalau seperempatnya sampai jutaan harganya. Seperempat dagingnya itu kan sela-sela antara daging itu ada lemaknya, Pak. Itu yang buat enak sekali. Nah, itu dikarenakan memang kenyamanan pada hewan tersebut menimbulkan daging itu juga berkualitas. Nah, sama halnya ketika kita mau menyembelih, maka dengan cara yang baik. Berikutnya, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, menahan kepala hewan ketika menyembelih. Jadi, kalau hewan sapi begitu, kambing, maka dengan cara dibaringkan. Di sini sebutkan kalau misalnya kita potong dengan tangan kanan, maka dibaringkan sebelah kiri, pisaunya sebelah kanan. Kalau misalnya kita kidal begitu, dengan menyembelih dengan kiri, maka sebaliknya. Dengan menghadap kiblat, Ini kecuali unta, Kalau unta tidak dibaringkan. Unta itu dalam keadaan berdiri. Coba kita lihat, saya tunjukkan. Ini bisa dilihat di layar, Ini penyembelihan unta. Unta itu tidak dibaringkan, Pak, tapi disembelihnya dalam keadaan berdiri. Ini unta,
Ini bukan kejam ya Pak, emang caranya seperti itu Pak. Dan posisi lehernya pun berbeda, bukan bagian atas dekat kepala. Seperti itu ya Pak. Itu cara nyembelih unta. Bukan kejam ya Pak, memang seperti itu ya. Kalau kita mungkin karena belum terbiasa dan belum pernah, wah kejam ini kayak gitu kan. Tidak ya. Emang seperti itu caranya. Ya. Cuma cara menyembelih unta. Ya. Ya. Kalau nyembelih sapi kan ya seperti yang kita ketahui ya, seperti ini misalnya. Ya, ini kan sapi ya. Ya, atau yang lainnya misalnya ya bagus mana ya. Nah, misalnya ini teman saya. Nah, tajam ya Pak ya. Nggak lama-lama nggak ya Pak. Kasihan sapinya kalau lama-lama. Oke. Nanti kita akan lihatan juga ya. Ada yang lama Masya Allah, kasihan sapinya. Tapi nanti aja ya. Nah, ini juga ya, cepat ya. Ini profesional ya, dari Juliha ini. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau apa namanya cara penyembelihan pada sapi dan kambing berbeda dengan unta. Kalau dengan sapi atau kambing seperti ini ya, dibaringkan. Ya, jangan sampai kebalik ya. Sapi kayak unta, nanti kayak gimana ya? Lompat-lompat ya. Ada yang ketendang juga nanti gini. Ya. Karena bahaya ya, kaki sapi itu Pak ya. Bisa remuk kalau diinjak kita tuh dadanya, bisa patah tulang kalau kena apa namanya sepaannya itu ya. Berikutnya yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Ini sebagaimana Rasulullah ajarkan ya. Nabi berkorban dengan 2 kambing kibas putih. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 ya, 2 kambing itu. Jadi beliau ketika menyembelih, beliau menahan leher hewan dengan kakinya ya. Lalu beliau membaca basmalah dan bertakbir, kemudian beliau menyembelih keduanya. Oke. Jadi diletakkan kakinya untuk menahan biar ke kemana-mana. Berikutnya menghadap kiblat. Nah ini ya. Nah sebagaimana disebutkan oleh sahabat Umar ya, Ibnu Umar. Beliau menyebutkan sungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Walaupun ini bukan wajib ya, disunahkan menghadap kiblat itu lebih baik menghadap kiblat. Berikutnya yang kelima, mengucapkan tasmiyah dan takbir, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir. Ya. Maka ini salah satu contoh ya, contoh doa yang bisa kita panjatkan ketika hendak menyembelih ya. Kalau misalnya kita nyembelih sendiri ya, dengan hewan kita sendiri, maka bacaan doanya basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Nah, ini kan sudah ya. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ya. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, wa min ahli, dan dari keluargaku. Ini yang bagi sahibul kurban yang memotong sendiri. Sedangkan ketika misalnya sahibul kurban mewakilkan, maka penyebutannya diubah nggih sedikit nggih. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, Allahumma minka walaka hada'an. Siapa sebutkan? Ini siapa sahibul kurbannya? Allahumma taqabbal min, sebutkan sahibul kurbannya, wa ari fulan, dan keluarga si fulan sebutkan. Ya, kalaupun misalnya mau disebut wa ahlihi atau wa ahliha, tergantung pada nama sahibul kurban. Kalau perempuan sahih ahliha nggih, atau wa ahliha, atau kalau laki-laki wa ahlihu atau ahlihu. Pakai ha itu penggantinya. Tapi kalau misalnya biar nggak repot ya sebutkan saja namanya
Nggih. Jadi misalnya min dari siapa? Misalnya siapa misalnya Sutinah misalnya begitu nggih, wa alis Sutinah. Sudah selesai. Begitu nggih. Nah, ini untuk doa bagi yang mau diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini pertanyaan kebanyakan nggih yang kita dapati doanya panjang 30 menit. Ada Pak yang seperti itu. Jadi nggak tahu, mungkin ada orang diminta untuk mendoakan sebelum disembelih, tapi doanya itu panjang sekali. Satu hewan panjang, nanti satu hewan lagi panjang nih nama. Lama Pak begitu ya. Ya, dengan Rasulullah itu tidak demikian ya. Cukup dengan Bismillah wallahu akbar, disebutkan Allahumma minka walaka dan sebagainya. Ya, tidak perlu sampai menyebut Allah Rabbana hab lana min azwajina, sebutnya Allah banyak. Nanti semua doa dipanjatkan, tidak ya. Tidak perlu sampai banyak. Ya, ini untuk menyebutnya. Berikutnya pemanfaatan hasil sembelih kurban ya. Ya, bagi pemilik hewan kurban dibolehkan memanfaatkan daging kurbannya dengan beberapa cara. Yang pertama, dimakan sahibul kurban dan keluarga. Ya. Ini dibolehkan bagi sahibul kurban untuk ikut memakan hewan kurbannya. Sebagian ulama mengatakan sahibul kurban untuk makan bagian hewan kurbannya, maka diharuskan begitu sahibul kurban untuk memakan hewan kurbannya. Tapi kalau misalnya sahibul kurban benar-benar mensedekahkan seluruhnya kurbannya untuk disedekahkan seluruhnya, boleh, tapi tetap memakan sedikit aja, tetap makan begitu ya. Karena perintahnya disebutkan di sini nggih, faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah. Sahibul kurban juga memakan. Kalaupun mau dia sedekahkan hampir seluruhnya disedekahkan, maka tetap ada yang dimakan. Ya. Sedangkan nggih, kalau misalnya ini untuk sahibul kurban sunnah tadi secara umum. Tapi kalau misalnya dia karena nazar, karena wasiat, maka lebih baik disedekahkan seluruhnya. Ya, kalau itu kurbannya wajib. Ya. Berikutnya dihadiahkan kepada orang yang mampu. Ya, misalnya orang yang mampu pun juga bisa mendapatkan hewan kurban. Ya, dan sedangkan kepada orang yang membutuhkan, orang yang tidak mampu, orang miskin lebih itu diisikan. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita memberikan hasil hewan kurban kepada orang non muslim? Bolehkah? Mungkin dari kita juga mendapati tetangga kita ada yang non muslim. Kadang kita dalam hati gak enak nih gitu nih kalau tidak diberikan begitu. Nah, ini juga para ulama menyebutkan ya, ada sebagian yang mengharamkan. Tidak boleh, ada yang sifatnya makruh begitu ya. Tapi ada ulama yang membolehkan begitu memberikan kepada orang non muslim dengan syarat dia kafirnya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu bagaimana? Kafir dhimmi itu orang asli daerah situ tapi bukan seorang muslim. Beda sama kafir harbi. Kalau kafir harbi itu kafir yang dia memerangi kita, itu nggak boleh. Ya. Orang yang memerangi kita, orang kafir yang memerangi kita, maka tidak boleh kita berikan hasil daging kurban. Sedangkan kafir zimmi, maka boleh kita berikan dengan niatan sebagai syiar bagi mereka. Mudah-mudahan dengan cara itu membuka hatinya untuk memeluk Islam, syiarnya gitu. Ya, tapi tetap diutamakan orang muslim. Kalau memang kita dapat dagingnya itu tidak mencukupi keseluruhannya dan memang hanya sebagai orang muslim saja yang dapat, maka diutamakan orang muslim gitu. Kalau misalnya dagingnya tidak mencukupi untuk seluruhnya, maka lebih dominan kepada orang yang membutuhkan, bukan yang mampu. Itu untuk urutannya begitu. Tapi sekali lagi untuk secara hukum, maka ada yang membolehkan orang kafir atau orang non muslim mendapat dengan syarat sebagai kafir dhimmi, kafir asli pada daerah tersebut, bukan orang yang murtad. Beda. Beda. Ya, berikutnya pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang. Nah, ini ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang. Yang pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban, baik berupa kulit, bulu, daging, tulang dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Disebutkan dalam hadis, man ba'a jilda
khudhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Maksudnya apa? Tidak sah kurbannya. Maka ketika sahibul kurban, ini bagi sahibul kurban bagi sahibul kurban dan panitia, maka tidak boleh menjual bagian hewan kurban. Langsung bagaimana? Begitu Kalau misalnya kalau misal sahibul kurban sudah ada niatan sejak awal untuk mensedekahkan untuk panitia, mensedekahkan, ini yang tidak bolehkan ketika tidak ada kesepakatan itu. Tiba-tiba dari panitia mengambil kulitnya langsung dijual tanpa sepengetahuan sahibul kurban. Tapi kalau misalnya sahibul kurban ini begitu dari sejak awal dia mau mensedekahkan, oh ya ini untuk panitia atau untuk tamir atau untuk panti asuhan atau untuk pondok begitu dengan niatan sedekah, misalnya oh ini kulitnya untuk kamu, kepalanya untuk ini begitu, emang disedekahkan niatnya, maka orang yang dapat sedekah itu boleh menjual. Bagi sahibul kurban tidak boleh. Bagi panitia yang tidak dapat izin dari sahibul kurban, maka tidak boleh dia menjualnya. Kalau memang sahibul kurban tidak memberikan atau tidak ada tikror, yang tidak ada perjanjian untuk disedekahkan kepada panitia. Maka ini nah ini yang pertama. Jadi nggak boleh kita menjual tiba-tiba dari panitia mungkin karena pengen mendapatkan hasil lebih begitu dengan menjual sebagian bagian dari hewan kurban yang belum ada kesepakatan di situ. Kalau misalnya emang 7 orang dalam satu sapi itu, maka harus semua sepakat. Begitu harus semuanya sepakat. Jangan ada yang dirugikan salah satunya. Dan juga maaf ini mungkin juga luput untuk disampaikan, ketika patungan hewan kurban juga harus sama. Jangan ada yang timpa tindih, satunya banyak satunya dikit, semuanya harus sama. Kalaupun misalnya ada sisa begitu dan sisa ini digunakan untuk kelompok lainnya yang berkekurangan, itu juga boleh. Tapi kalau tapi diusahakan untuk dia tetap sama kadarnya antara 7 orang yang patungan tersebut. Berikutnya yang terlarang adalah memberi upah kepada jagal dari hasil sembelihan kurban. Ini nggak boleh bagi kita untuk memberikan upah kepada penjagal dengan daging kurban, nggak boleh. Kalaupun penjagal itu mendapatkan dagingnya, sedekahnya dari sahibul kurban boleh. Tapi kalau dia meminta upah dengan daging tersebut, maka itu yang tidak dibolehkan. Atau memang dari sejak awal panitia menyisihkan daging kurban dengan niatan dengan upah tersebut, karena dikarenakan alasannya kami tidak ada dana untuk membiayai jagal begitu maka itu tidak boleh. Dengan alasan itu dia memberikan daging lebih dari yang lain begitu untuk penjagalnya, maka itu tidak dibolehkan. Tapi kalau untuk penjagalnya dikasihkan hewan kurban dengan rata sama seperti yang lainnya, maka itu boleh. Bukan sebagai upah tapi niatnya begitu, bukan sebagai upah. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Imam Nawawi berkata bahwa boleh mengupahi seorang untuk menyembelih kurban, namun upah tersebut tidak diambil dari hasil kurban. Maka khusus misalnya dana dari masjid ada saldo begitu sekian untuk memberikan upah kepada jagal, maka itu boleh, tapi tidak diambil dari hewan kurban. Ini untuk hal-hal yang tidak dibolehkan. Ini untuk tambahan juga. Untuk penyembelih untuk penyembelih itu juga diusahakan yang masih kuat karena banyak terjadi karena mungkin dia sebagai tokoh tapi ternyata beliau sudah sepuh, belum kekuatannya sudah mulai berkurang, dipaksakan untuk menyembelih, kasihan hewan kurbannya. Ini salah satu kejadian udah lama nggak ke gorok-gorok itu Pak, udah gak kuat simbahnya. Yang lihat kasihan itu Pak. Ini juga diperhatikan ya Pak ya.
mau diganti pisaunya berkali-kali pun tuh, kalau emang orangnya nggak kuat Pak. Karena sapi beda sama kambing Pak. Sapi itu lebih kuat. Lama sekali itu Pak. Kasihan hewannya, tersiksa dia. Nih, ini perhatikan nih. Jadi jangan sampai, bukan tidak boleh, tapi kalau misalnya ternyata simbahnya mungkin yang sepuh ini ternyata masih kuat, monggo begitu nih. Tapi kalau sudah kuat, mungkin dia punya punya penyakit apa yang membuat dia turun kekuatannya, maka jangan nih. Khawatir nanti berdampak pada hewan tersebut, kasihan nih. Berikutnya juga bagusnya memang sebagai penjagal itu perlu pisaunya nggak cuma satu nggih, kalau bisa dua untuk serap nggih. Kadang apalagi sapi nggih, itu kalau kuat sekali ke sapinya itu dampaknya patah pisaunya pisaunya itu, parangnya itu patah. Ini juga ini kejadian patah pisaunya, tapi ini udah punya dua serap nggih, ada pengalaman beliau. Patah itu pisaunya. Langsung segera ngambil pisau yang lain. Ya ini biar tidak lama, kasihan ya kalau misalnya harus nyari pisau di mana ya yang lainnya, padahal nggak ada yang bawa, bahaya ini Pak, kasihan ke sapinya. Ya ini salah satu waspada kita untuk kalau misalnya terjadi patah pada pisau. Ya maka sebagai penjagal kalau bisa bukan cuma satu pisau ya, dua pisau. Ini juga yang perlu kita perhatikan ketika memegang hewan kurban. Ini juga perlu kita perhatikan, banyak yang terjungkal ya, dikarenakan tidak kuatnya menahan hewan kurban atau menali hewan kurban. Ya. Ini juga nggak kuat ya simbahnya ya. Ya yang terjungkal mana ya? Ya. Kuat Pak. Nggih. Kepala hewan bagian leher itu malah paling banyak otot dan sarafnya. Paling kuat ini. Jadi kalau nggak dipegang dengan kuat, nggak ditali dengan kuat, ya bisa terjadi itu. Nanti malah yang kena orangnya, bahaya. Nggih. Untuk kambing ya ini juga terjungkal nggih. Entah karena apa nggih, tapi di beliau terjungkal yang baju merah itu nggih, ketika nyembelih kambing. Nggih. Ya ini perhatikan nggih, sampai buat step up komedi di situ nggih. Ya, dia juga perhatikan juga. Ini juga jangan emosi sama hewan kurban ya, karena hewan kurban juga tidak punya akal ya. Kalau dia nyeluduk ya kesalahan pada yang memegang hewan. Ya ini juga emosi dikarenakan kena tanduknya. Nah ini jangan kayak gini, nggak berbuat ihsan nih kepada hewan kurban. Ya, hewan kurban nggak tahu namanya gitu ya. Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru nih. Nah ini kesalahan pada orang tersebut ya, bukan hewannya ya. Ya, nah ini juga guys, seperti yang tadi kami sampaikan ya, jangan sampai kita tidak berbuat ihsan, nanti ujungnya kena batunya sendiri. Ya, ini berusaha bapaknya untuk menjatuhkan hewan kurban, tapi jangan cara yang tidak bagus ya. Disepak ya, ditendang kaki hewannya, tapi sakit sendiri. Ya, jangan ya. Jadi dengan cara yang ihsan. Ya. Ya, ini juga perhatian ini yang kami tadi sebutkan. Ini karena tidak memperhatikan tali sampai tidak sadar mencekik sapi tersebut meninggal sebelum dipotong. Nih, ini udah mati Pak. Kecekik dia. Udah bangkai itu nggak bisa. Nggak bisa dari korban, dagingnya juga nggak boleh dimakan. Eman udah jutaan tapi jadi nggak bisa kemakan dikarenakan kelalaian ini. Nggih. Ini
Tapi maksakan diri untuk tetap dipotong, padahal udah nggak bisa dimakan. Ya, ini sudah mati nih Pak ya, udah mati, dah. Nah ini maka diperhatikan ketika menyembelih, perhatikan alat kita, perhatikan tali yang menyangkut pada hewan untuk ketika di tali, memang kita usahakan tidak sampai biar tidak bergoyang ya kepalanya untuk mudah disembelih, tapi jangan berlebihan sampai tidak sadar membuat hewan tersebut mati sebelum disembelih. Jadi bangkai itu Pak. Itu kalau posisi kayak gitu darahnya ngendap semua, itu nggak ada yang keluar. Ketika walaupun disembelih pun dia nggak keluar dengan sempurna. Ya, nggak sempurna kan Pak tuh, darahnya nggak ada yang keluar tuh. Ya kan udah mati Pak. Udah itu darahnya di dalam semua itu, busuk, cepat busuknya itu. Ya, ini sama halnya ketika kita menyembelih di depan hewan kurban, ketika ngasah di depan hewan kurban, seperti yang tadi kami sebutkan, ini dampaknya seperti itu juga nanti khawatirnya. Ya, jadi darahnya itu tidak mengalir dengan sempurna, ya, sampai masuk pada daging-dagingnya jadi cepat busuk dan tidak enak dimakan. Maka diperhatikan pada posisi itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau misal ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, nanti insyaallah kami tanyakan kepada guru kami terlebih dahulu, nanti nyusul nanti lewat Pak Sugi atau yang. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Mau pakai kertas atau langsung saja? Langsung saja atau? Atau langsung? Monggo silakan. Mic-nya perlu mic? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian satunya. Langsung ke mawon, langsung saya terangkan. Tadi kalau ada patungan untuk kambing kan 1 orang, itu nggak boleh ya, itu ada dosa ketika dosa. Tapi kalau uangnya patungan di ataskan nama 1 orang dengan A, B, C atas nama A, tapi uangnya patungan, itu termasuk kurban atau sedekah atau dulu. Iya. Jadi kalau misalnya satu kali, contohnya kambing ya Pak ya. Ya. Misalnya contohnya bisa diambil seperti arisan. Ya. Begitu nggih. Kalau misalnya seperti itu, sebenarnya dari arisan tersendiri sebenarnya dia termasuk utang. Hukumnya sebenarnya misalnya hutang yang dipaksakan begitu sebagai kalau arisan karena memang kita harus nantinya tetap membayar begitu. Tapi kalau misalnya yang banyak itu dengan niatan sebagai khibah tadi, seperti tadi kami sebutkan tadi, ketika misalnya kita dapati ada suami yang dia mau berkurban, uangnya nggak cukup tapi ditambahi dengan istrinya kan begitu, bukan dengan niatan patungan tapi dia menghibahkan gitu memberi hadiah, maka itu ini termasuk pada kurban begitu Dan nanti kan kalau sistemnya arisan atau patungan itu kan bukan patungan, istilahnya memberikan kepada orang tertentu dengan nama tersebut gitu, dan nantinya lainnya juga akan kebagian dengan tempatnya begitu dengan tahunnya berbeda atau bagaimana ya. Insyaallah ini termasuk pada yang tadi itu kami sebutkan. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Yang lain mungkin monggo Pak Sekjen. Cukup nggak? Kita nggak sampai Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kepada Pak Ustadz. Ini karena di masyarakat itu memang
bermacam-macam. Jadi ada yang sesuai dengan tuntunan, namun kadang-kadang ada yang sedikit melanggar. Itu misalnya sistem korban kelompok. Untuk siapa ya, Sohibul Korban itu misalnya sudah rapat, kemudian belum bisa menentukan berapa besok kita iuran. Contohnya ya, misalnya saya sebagai Sohibul Korban kemudian ditunjuk untuk mencari sapi. Misalnya ada Sohibul Korban yang jumlahnya 14 orang. Kemudian saya membeli sapi, itu ada yang harganya 20 juta, ada yang 25 juta. Nah, kemudian di jumlah itu ada 45 juta. Kemudian untuk menentukan iuran itu dibagi sama dengan yang 14 orang itu boleh atau tidak? Gimana Pak? Coba ulangi Pak. Tadi misalnya saya sebagai Sohibul Korban, teman saya itu ada 14 orang. Kemudian membeli sapi itu harganya 25 juta. Kemudian sapi yang kedua 20 juta. Kemudian dijumlah kan ada 45 juta. Kemudian iurannya itu untuk menyamakan itu dibagi 14 orang, itu boleh atau tidak? Jadi, karena harga sapi itu masing-masing kelompok kan berbeda. Jadi tapi untuk pembagian orangnya sama nggih? Iya. Jumlah iurannya itu Oh, jumlah orangnya berbeda. Sama. Iya, sekarangnya itu. Cuma berbeda harga sapinya. Nggih. Itu ada dua kelompok. Nggih. Ya kalau semuanya ridho dengan hal itu dan semuanya sama, insya Allah nggak apa-apa. Boleh. Yang penting dari iurannya apa namanya sama per orangnya. 45 dibagi 14. Nggih. Tapi satu sama dua kan beda. Nggih. Tapi kalau misalnya apa dari semua saya berkenan sepakat, nggak ada yang mempermasalahkan, nggih, itu nggak apa-apa. Nggih. Tapi kalau misalnya dia ada yang mempermasalahkan, itu yang perlu dicarikan solusinya. Gitu. Nggih, insyaallah nggak apa-apa. Yang penting keridhaan pada Sohibul Korban masing-masing. Maka misalnya 7 orang dari sapi tersebut, begitu nggih, 7 orang itu tidak ada yang terdolimi. Ya harus sama semuanya meridhoi seluruhnya. Nggih. Kemudian yang kedua, yaitu tadi sudah diterangkan Pak Ustaz bahwa apa ya namanya hukum itu ada dua. Misalnya hukum kifayah kan, ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah itu dari orang hidup ke orang hidup. Kemudian yang wajib itu tadi sudah dikatakan wasiat dan nadar. Nah, itu lebih abdul mana antara misalnya saya sebagai keluarga tidak korban, namun mengorbanin ayah saya yang sudah meninggal. Nah, itu termasuk tadi sudah dikatakan sedekah ya Pak Ustaz ya. Nah, kalau dikatakan sedekah itu Sohibul Korban, itu saya, itu dapat jatah yang sepertiga tidak? Oh, atas nama yang tadi, atas yang sudah meninggal. Iya. Maka kita sampaikan, walaupun memang ada pendapat yang dia membolehkan yang sudah meninggal, tapi memang dirojihkan atau dikuatkan yang atas nama yang masih hidup. Kan emang tujuannya ketika kita mencantumkan nama kan dengan niatan pahalanya yang dikejar. Maka ketika yang dicantumkan dengan nama yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun dapat pahala dengan sama kadarnya. Nggak apa-apa Pak. Makanya saya Sohibul Korban itu kan dapat jatah yang sepertiga atau tidak, atau semua dibagi pada fakir miskin gitu. Dapat Pak, untuk dimakan sepertiga, makanya dibagi sepertiga untuk yang Sohibul Korban,
sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk diberikan kepada fakir miskin. Nggih, dapat. Dapat, bisa Nggih, ya maksudnya. bisa. Nggih. Ya, dapat jatah juga ya. Iya. Kemudian untuk berikutnya itu tadi masih ada hubungannya dengan orang yang meninggal. Itu saya sekeluarga itu tidak korban, namun justru malah korbani pada ayah saya yang sudah meninggal. Nah itu lebih afdal mana, atas nama saya atau yang meninggal? Atas yang masih hidup. Ya. Yang masih hidup, Pak. Atas nama yang masih hidup. Hidup. Yang masih hidup Nggih. gitu ya. Nggih. Ya soalnya yang meninggal itu dikatakan bukan korban karena Nggih. gitu ya. Nggih. Walaupun memang sekali lagi ada pendapat para ulama yang membolehkan hal itu. Iya. Nggih. Tapi memang pertama memang kita mazhab Syafi'i, yang memang beliau tegas tidak sah kalau Imam Syafi'i. Nggih. Ini Syafi'i Imam ada Syafi'iyah nggih. Dan memang dari kelihatan kalau ada orang yang dikenai sahibul kurban yang dilarang memotong kan begitu kan, yang hidup kan mungkin yang mati kan begitu. Nggih. Dan ini sahibul kurban nggih, bukan keluarganya. Jadi lebih afdal pada yang masih hidup, atas nama yang masih hidup. Nih, wallahu a'lam bishawab. Monggo ini karena warga ini satu RT, Yeah. ini pendapatnya berbeda-beda Pak Ustadz. Jadi mohon maaf kalau ada salah. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa untuk pengalaman semua warga atau yang hadir di pengawasan pada malam hari ini. Yeah. Sekali lagi terima kasih. Nggih. Ada lain mungkin? Nggih. Ada untuk yang kedua, kadang ada mungkin ada pandangan kalau tadi yang pertama kan unta, sapi, kambing ya, berikan kurban. Tapi ada yang berpandangan kalau kambing atau domba itu lebih utama. Mungkin dia berpandangan pada sejarah contoh kurban dulu antara Nabi Ibrahim dan Ismail, waktu itu kan diganti domba gitu ya. Nah, ini untuk pandangan seperti itu benar atau tidak? Nggih. Memang ada sebagian ulama mengambil dari hal itu, mengutamakan kambing. Salah satunya dengan alasan ketika Nabi Ibrahim sedang memilih Nabi Ismail diganti dengan domba atau kambing itu. Nggih. Salah satunya. Yang kedua, kenapa kalau kambing itu lebih utama dibandingkan dengan ketika iuran sapi atau unta dengan patungan, nggih. Kalau misalnya iurannya sapi itu 1 orang atau unta 1 orang, maka lebih afdolnya yang besar itu kan begitu. Unta, sapi, kambing kalau 1 orang urutannya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dia patungan, maka lebih utama kambing 1 orang. Karena alasannya yang kedua adalah karena dia menyembelih 1 orang utuh. Nyawanya ini begini, bukan dibagi tapi dia utuh 1 orang begitu. Salah satu alasannya yang berikutnya, kenapa kok kambing lebih utama. Kalau yang tadi Bapak sampaikan ya salah satu memang diambil dari sejarah Nabi Ibrahim begitu nggih, ketika menyembelih diganti oleh kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sapi mampu? Sanggup sekali kan begitu. Allah mampu untuk mengganti jadi sapi, jadi unta bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kambing yang begitu nggih. Pasti ada sesuatu yang lain begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Begitu nggih. Ada lagi? Nggih, Cara memotongnya sekarang ada yang cara memotong dengan kurban itu dan langsung dimasukkan ke pintunya ke depan, bukan menuju ke sah atau tidak, atau boleh atau tidak. Cara caranya itu Pak. Setahu saya tidak. Dia harus dari harus dari leher. Kalau ditusuk berbeda nih. Ya walaupun dengan nanti kalau di tekniknya kan ada yang dengan dorongan atau dengan tarikan berbeda. Nah itu juga jenis kalau berbicara itu nanti jenis bilahnya juga berbeda. Gitu. Begitu nggih. Jadi dengan sembelih seperti yang biasa kita sembelih nggih. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin yang lain. Boleh menjual kepala kurban, hasil penjualan itu diberikan daging. Ya, tadi kami sudah sebutkan ya, kalau misalnya yang menjual itu sahibul kurban, maka itu tidak diperkenankan. Nggak boleh. Nggak, karena emang niatan sahibul kurban itu kan untuk beramal, bukan cari untung, tapi beramal berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diusahakan kalau misalnya kepala atau kambing begitu ini diserahkan kulitnya atau kepala atau tengklengnya diserahkan kepada pihak yang lain, baru pihak lain itu yang boleh untuk menjual sebagai sahibul kurban begitu. Niatkan sejak awal Bapak Ibu sekalian, biar tidak ada merasa rugi atau merasa apa begitu nggih. Niatnya untuk berkurban, bukan mencari untung atau bisa mendapatkan daging lebih banyak. Tidak nggih. Tapi niatnya berkurban, walaupun memang sahibul kurban mendapatkan jatah tersendiri. Boleh mengambil jatahnya begitu nggih, dengan jumlah yang berbeda dengan yang lain selain sahibul kurban. Tapi niatkan di awal untuk berkurban nggih, bukan untuk yang lainnya. Karena memang yang kita cari adalah pahala dari berkurban. Begitu nggih. Allah. Maka serahkan ke takmir misalnya atau serahkan ke panitia sejak awal sudah diniatkan untuk diserahkan, sedekahkan kepada nanti kalau takmirnya mau dia menjual misalnya berupa uang atau dikembalikan daging atau dibagikan lagi, monggo kan begitu itu sudah bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin? Cukup ya. Ada lagi. Jadi tambahan Pak Ustaz ini. Pertanyaan bahkan kelompok tadi ya patungan yang patungan. Di sini misalnya jamaah ini kan kita sudah sepakatan membeli sapi. Berhubung kadang kita diniati untuk beli sapi 2, tetapi untuk sampai ke 2 itu nggak sampai target Pak. Misalnya ada 12 orang yang niati kelompok, tapi untuk diberikan sapi 2 otomatis yang keberatan, sehingga 7 orang itu diberikan sapi 1 ditambah 5 kambing. Itu misalnya untuk jatah sahibul kurban itu dibagi rata kambing sama sapi, bisa nggak? Ya, yang pasti nanti kambingnya itu sudah ditetapkan sahibnya siapa. Dan ditetapkan, tapi untuk jatah sahibul kurban misalnya dibagi rata, untuk sapi itu dibagi 7 dan untuk kambingnya satu, bisa nggak? Jadi tetap dalam penetapan sahibul kurbannya sudah tetap satu kambing satu sapi 7 begitu nggih. Boleh. Iurannya sama. Yang penting sahibul kurbannya 1. Nggih. Dengan niatnya keluarga insyaallah. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo cukup ya. Ibu-ibu ada pertanyaan, monggo sekalian kita tanya jawab. Mumpung kita lebih paham lagi masalah fikih kurban. Ya. Dan mulai satu mungkin. Biasa ya. Jika cukup, sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan di sini. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun kesalahan dalam menjawab, terutama atau menyampaikan dikarenakan kekurangan ilmu yang kami miliki. Jika misalnya ada satu kesalahan, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada seluruh jamaah dengan kekurangan ilmu yang saya dapati. Jika ada jawaban yang mungkin kurang tepat, kami juga mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan memang pengetahuan kami sebatas dari itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.